Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 9 November 2021 sampai dengan besok tanggal 10 November 2021. Jadi saya bahasnya itu waktu sesi 1 break ya. Jam sekarang jam 12 lebih 49 waktu Indonesia bagian barat ya. Sesi 1 break. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Yaitu Arto, BBCA, Care, MDKA, NATO, Pegas, Boga, SMGR ya. Itu semuanya ada 8 ya. Dan ada bagian kedua ini saya juga akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Nanti linknya untuk video yang pertama, bagian pertama ya, ada di video deskripsi di bawah ini linknya. Baik, saya mulai langsung dengan pembahasan saham yang pertama yaitu Harum. Jadi Harum Energy hari ini dia masih melanjutkan kenaikannya ya. Bagi yang sudah sering nonton channel saya ya, rajin menonton, mencatat, dan pasang automatic order, sebenarnya ini sudah saya pernah gambarkan sebelumnya ya. Ini area buy on weakness-nya ya. Jadi saya sudah sebutkan naik ke atas 7550 buy ya, kemudian naik lagi ke atas 7700 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini berfungsi untuk average up ya. Jadi di sini mudah ya, ada panduannya di sini naik average up sampai 8250 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Ternyata dalam perjalanannya gagal ya, silakan pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau pasang trailing stopnya jadi sudah kejual, nanti kalau dia berhasil rebound lagi seperti kasus di sini ya, kita boleh buyback lagi, buynya bertahap aja ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk posisi sekarang bagi stop punya, pasang aja stop lossnya di 7900 dan maksimum di 7700 ya. Jadi seperti itu. Bagi yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh tunggu lagi buy on weakness di area 7550 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7550, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 7550 ya, seperti ini ya, sudah berhasil rebound, kita barusan buy. Buy-nya bertahap, naik ke atas 7700 tambah lagi, naik ke atas 7900 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang sebenarnya boleh aja ya, pakai stop loss-nya di 7900. Kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Suntar kalau mau tambah lagi? Kalau kita perhatikan di sini 8375 ya. Naik ke atas 8375 tambah lagi, naik ke atas 8500 tambah lagi. Kalau sudah berhasil naik ke atas 8500, target berikutnya di 9000, 9300 dan 9575 ya. Itu kurang lebih seperti itu. Maaf. Jadi sejauh ini memang Harum ini dia masih istilahnya konsolidasi panjang ya di sini ya, di jalur uptrendnya. Jadi sebenarnya masih cukup bagus lah ya kalau mau buyback ya, seperti itu ya. Asalkan pasang stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya ya, seperti itu ya. Kalau antara 7.900 dan 8.250 terlalu jauh, misalnya kalau mau pasang stop lossnya bertahap atau trailing stopnya bertahap ya pasang aja setiap lipatan 100 ya, seperti itu ya. Jadi dari 8250 kan posisi sekarang, pasang trailing stopnya di 8150, kemudian 8050 ya. Berikutnya ya kalau dia turun di bawah 7.900 ya lebih baik jual dulu semuanya ya, karena kemungkinan dia testing lagi 7550. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound lagi barusan kita buyback ya, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih untuk Harum. Masih potensial untuk breakout ke atas 8500 enggak maaf, ini bukan 8500, sebentar garisnya ya 8500 ya di sini ya. Masih ada peluang nggak Mas? Sebentar, ada ya, jadi peluang breakout ke atas 8500 masih ada. Jangan terlalu takut ya, kalau mau buy sekarang silakan, jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 8375 tambah lagi, naik ke atas 8500 tambah lagi ya, seperti itu ya, sambil jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya BEBS. Jadi Berkah Beton Setia ya. Ini memang dia ciri khasnya dia seringkali kalau sudah naik ya 1 2 3 hari atau 4 hari ya, dia biasanya cenderung sideways. Kemudian dia beberapa lama dia breakout lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia breakout dia selalu breakoutnya higher high ya, seperti itu ya. Kayak seperti ini dari bawah ya, naik tinggi kemudian konsolidasi, dia breakout dia higher high di sini ya. Kemudian lama gini ya merambat tapi dia higher high juga, koreksi dia breakout lagi di sini higher high ya, koreksi breakout lagi higher high di sini, dia peluang untuk breakout lagi ya. Jadi kalau dia breakout, maka kalau saya gambarkan targetnya kurang lebih sekitar area 3000 kemudian 3200 ya. Jadi saya uh, pakai acuan setiap lipatan 200 rupiah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini pernah saya bahas buy on weakness tunggu di 1800 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 1800 ya, saya nggak mendoakan koreksi, nggak, mudah-mudahan masih bisa naik. Jadi kalau dia rebound atau mantul buy,
naik ke atas 2000 tambah lagi, naik ke atas 2200 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya seperti itu ya. Kalau yang mau tambah lagi, ya kan sudah punya Pak Sunar, naik ke atas 2600 tambah lagi, naik ke atas 2800 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi setiap lipatan 200, kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi ya, atau istilahnya average up. Jadi jangan terlalu takut, ini uptrendnya masih cukup bagus ya, jalurnya ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk BEBS. Jangan lupa juga kalau sudah naik pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi garis-garis merah ini fungsinya ganda ya. Kalau dia breakout ke atas 2800 kita tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi ya average up. Kemudian nyentuh sampai 3200, kalau dia gagal, oh ternyata dia 3200 kemudian dia gagal turun ke 3100 ya. Jadi sanalah kita mulai pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungannya sudah dapat hilang. Itu kalau trading. Kalau investasi ya mungkin ambil posisinya agak jauh ya, supportnya seperti itu ya. Jadi supaya nggak terlalu kena fluktuasi harganya ya, karena jalurnya masih uptrend ya, seperti itu ya. Jadi selama di atas 1800 dia masih cukup bagus uptrendnya. Oke, berikutnya untuk buka. Jadi Bukalapak ini, jadi saya bahas bukan berarti oh sahamnya bagus boleh buy, enggak ya, belum tentu. Jadi saya bahas kenapa, karena transaksinya di sini hari ini sih lumayan besar ya, tapi kenaikannya dia masih belum besar ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan kalau mau buy on weakness untuk buka jangan beli sekarang ya, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 775, itu paling cepat ya. Jadi kalau sekarang masih konsolidasi santai aja, karena dia cenderungan dia masih turun ke bawah ya. Jadi walaupun ini naik, dia nggak lama lagi dia turun lagi ya. Ini naik dua, kalau dia masih belum berhasil breakout ke atasnya ini ya 700 ya, dia akan turun lagi ya. Ya mudah-mudahan dia masih bertahan di atasnya. Di sini kita lihat 655 low-nya, kemudian di sini low-nya tanggal 8 November ya 655. Jadi pasang aja stop loss-nya di 655 ya kalau sudah punya ya. Kalau belum punya, saran saya belum buy. Paling cepat menurut saya sih lebih baik naik ke atas 775 ya. Tapi kalau mau amannya, saran saya justru kalau dia berhasil naik ke atas 850 ya. Kenapa tunggu ke atas 850? Karena sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Semua saham yang barusan IPO ya, kalau dia harganya turun dalam waktu 6 bulan IPO dan dia gagal bertahan di atasnya harga IPO-nya, ya kan, turun di bawah harga IPO-nya, ya itu resikonya masih cenderung besar ya, dalam jangka waktu yang 1 tahun, 2 tahun ke depannya seperti itu ya. Jadi kita jangan memaksakan diri, oh Pak Sunar dapat murah ya. Sebelumnya kan IPO-nya 850, pasti balik ke harga IPO, belum tentu ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu seperti apa. Yang penting di sini tetap aja sabar, fokus, dan disiplin. Tunggu kalau dia naik ke atas 775 ya. Nggak ketinggalan kok, nggak. Kalau dia naik ke atas 775, justru malah powernya dia makin kemungkinan besar bisa naik sampai 850 ya. Paling tidak ya kita bisa profit dari 775 ke 850 ya. Begitu. Kalau oh kenapa nggak beli sekarang langsung kan mumpung murah? Iya kalau terjadi beneran naik, tapi kalau dia malah turun lagi ke bawah ya kan. Uh, Makanya kadang-kadang kalau beli di saham itu strateginya ada dua ya, buy low sell high atau buy high sell higher ya. Jadi kalau semuanya buy low sell high ya kan, nanti yang buy high yang kita siapa ya, tentu saja mereka yang pakai strategi buy high sell higher ya, seperti itu ya. Atau istilahnya orang yang suka trading breakout ya ke atas, trading breakout ke atas dia buy ya, seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut, yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Atau kalaupun mau curi start ya, mau copet ya, curi start ya mungkin di sini 745 lah paling awal ya. Saya gambarkan. Kalau naik atas 745 kita buy ya, naik ke atas 775 tambah lagi ya, naik ke atas 775 ya. Kemudian naik ke atas 850 kita tambah lagi, dan seterusnya. Jadi jangan terlalu agresif sih. Memang laporan keuangannya ada sedikit perbaikan ya. Salah satu sentimen positif dibuka ya, walaupun dia laporan keuangannya masih rugi, tapi sentimen positifnya dia mempunyai dana kas besar ya. Dan dia terakhir juga akuisisi beberapa perusahaannya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses ke depannya ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk Adaro ya, Adaro Energy. Jadi ini saran buy on sudah saya sebutkan 1715. Ya ini sebelumnya saya sudah gambarkan, ini tetap sama ya. Kalau dia naik ke atas 1715 boleh buy ya. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar, ini Pak Sunar sebelumnya bilang naik ke atas 1715, ternyata gagal lagi ya. Nah ini rebound lagi, oh pasti gagal lagi. Belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya kaku ya. Kalau sebelumnya gagal berarti pas kali ini pasti gagal, belum tentu ya. Jadi trading itu memang ada dinamikanya ya. Kalau gagal turun di bawah support kita jual dulu. Kalau dia sudah berbalik arah lagi naik ke atas ya, kalau mau buyback silakan ya. Buybacknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya.
naik ke atas 1805 tambah lagi, naik ke atas 1870 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi bertahap aja untuk ADRO. Tapi jangan lupa di sini ya, kalau dia turun di bawahnya 1600 ya, ini area buy request yang sudah disebutkan di bawahnya lagi ya. Kalau dia di bawahnya 1600 jangan buy lagi atau average down ya. Karena kalau dia sudah di bawahnya 1600 ini kemungkinan bisa turun dalam sampai 1300-an ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk ADRO. Jadi santai aja, jangan terlalu buru-buru ya. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplin, perhatikan garis-garis merah yang sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk INKP. Di INKP ini kan sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya di 8075. Jadi dia akan rebound. Nah, ini kan dia naik atas 8700. Sebenarnya sih uptrendnya sudah masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat ciri khasnya INKP ya, dia naik tinggi kemudian sideways, koreksi, sideways, breakout ya. Naik kemudian koreksi ya. Ini dia berusaha untuk breakout ke atas high-nya di sini 9275. Masih ada peluang nggak Mas Suntar? Ada ya. Jadi masih ada kemungkinan breakout atas 9275. Target berikutnya di sekitar area Fibonacci retracement 50% ya, di 10.250. Jadi sebenarnya untuk INKP ini secara primary trend dia masih downtrend ya, karena saya tarik dari swing low-nya di sini dan swing high-nya itu dia masih berada di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 8.937,40 di sini angkanya ya. Jadi selama di bawahnya 9.025 dia masih cenderung resiko. Jadi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja, naik ke atas 9.025 tambah lagi, breakout ke atas 9450 tambah lagi dan seterusnya. Ini saya sudah gambarkan sebelumnya. Ini formasi rounding bottom ya. Jadi kalau kita gambarkan ini rounding bottom, maka kalau kita ukur ketinggiannya atau kedalamannya patternnya ini diukurkan ke atas, maka ini target price 10.250 masih mungkin tercapai ya. Jadi yang perlu diingat untuk INKP ya, ini sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau dia sudah mulai naiknya dia tuh lama ya, dalam arti bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi kita jangan terlalu buru-buru take profit ya, pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya turun kena trailing stop, kemudian kena stop loss ya, kita kalau dia berhasil rebound kita buy back ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini seperti ini ya, uptrendnya dia bisa panjang ya. Sejauh ini kalau kita tarik garisnya ini ya, di sini ya, garis supportnya dari support dari trend lainnya ya, ini masih cenderung masih potensial naik ke atas ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy INKP boleh ya. Saya sendiri sudah punya INKP. Untuk punya saya itu untuk INKP-nya itu ada di average-nya 8525 ya, seperti itu ya. Saya juga sudah share di grup kecil Telegram saya ya. Yang ingin join grup kecil Telegram saya silakan hubungin saya langsung. Nanti saya add ya, karena memang nggak saya sebutkan alamat grupnya, karena kalau saya sebutkan alamat grupnya banyak spam masuk ya, seperti itu ya. Lebih cukup berikutnya untuk Timas ya. Ini saya nggak tahu ada aksi korporasi apa ya sehingga dia naik tinggi ya. Nanti saya coba lihatkan. Sebenarnya nggak ada aksi korporasi ya, seperti itu ya. Kalau RP ini garis-garisnya sudah saya bahas ya, naik ke atas 430 silakan tambah lagi atau buy up ya, atau average up. Target price berikutnya di sini kalau kita perhatikan ya, ini di sini ada swing high sebelumnya di area sekitar 474 ya di sini ya. Ini sudah berhasil breakout ke atas. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 474, maksimum stop lossnya di 430. Kalau dia turun di bawahnya 430, ada kemungkinan dia testing lagi area sekitar kurang lebih ini ya 362. Jadi yang misalnya mau buy, tunggu aja buy on weakness di area 362. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 362, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Jadi bukan berarti, oh Pak Suntar bilang buy on weakness 362. Begitu nyentuh 362 langsung buy. Enggak ya. Kita tunggu konfirmasi kalau dia berhasil rebound atau mantul, kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 398 tambah lagi, naik ke atas 430 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi maksud saya bertahap itu bisa dibagi 4 atau dibagi 5 ya. Seperti itu ya. Terserah Anda. Ini selama dia bertahan di atas 474, kira-kira target price-nya di mana gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya tarik garis ya. Sini saya akan coba tarik garis Fibonacci extension ya. Saya tarik 3 titik ya. 1 di sini, 2. Jadi yang ingin tahu belajar mengenai Fibonacci extension atau Fibonacci retracement bisa lihat video edukasi di video deskripsi di bawah ini ya. Ada linknya ya. Jadi ini target berikutnya saya gambarkan dia selama bertahan di atas 474. Target berikutnya masih bisa mencapai target 580. Kemudian berikutnya lagi Fibonacci extension 117,2% di sekitar area 680 ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Dia berusaha breakout, volumenya naik.
Tapi di sini kita lihat volume pembelian asing ya. Tapi kita jangan lihat asingnya, yang penting fokus saja kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi berikutnya setelah 478 ini kan area 580 ya. Mungkin saya gambarkan di sini 500 ya. Jadi kalau mau average up atau tambah lagi, naik ke atas 500 tambah lagi. Kemudian antara 500 dan 580 ya, setiap kelipatan Rp20 aja ya. Naik ke atas 520 tambah lagi, naik ke atas 540 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau takut ya buy on weakness ya. Atau kalau masih takut ya belinya bertahap. Kalau masih takut juga ya beli saham yang lainnya ya. Jadi 3 pilihan itu aja. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa, tapi sejauh ini belum ada beritanya ya. Kalau ada yang tahu pasti aksi korporasi apa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kurang lebih cukup untuk Temas ya, orang bilangnya Temas TBK. Oke, berikutnya untuk Akra. Jadi Akra ini jalurnya masih uptrend ya. Jadi kalau kita perhatikan dia sebelumnya breakout resistance, kemudian dia 4720, dia gagal bertahan di atasnya ya. Bahkan gagal breakout, kemudian dia turun ya. Ini koreksi. Ya ini area buy weakness saya sudah sebutkan 4240 ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, naik ke atas 4240 buy, ya kan? Pasang stop lossnya ya kalau sudah punya ya, 4240 dan 4100. Kalau misalnya masih takut ya tunggu buy weakness di area ini ya, kurang lebih yang saya gambarkan di sini ya. Ini sekitar area 4000-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4000, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4000 barusan kita buy. Kemudian naik lagi ke atas 4100, tambah lagi dan seterusnya. Kalau posisi sekarang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop lossnya di 4240 dan 4100. Jadi bertahap aja, naik ke atas 4490 tambah lagi, naik ke atas 4580 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4720, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Masih ada kemungkinan ke 4900 dan 5000. Ya uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Kurang lebih cukup untuk Akra. Berikutnya untuk Indi. Ini area buy ini sudah saya sebutkan, naik ke atas 1780 mau buy silakan ya, buy-nya bertahap, naik ke atas 1850 tambah lagi, naik ke atas 1900 tambah lagi dan seterusnya. Mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 1780 dan 1000. Di sini kan saya gariskan sebelumnya kan 1660, pakai swing low yang di sini aja ya. 1695. Jadi turun buy-nya 1695, lebih baik jual dulu semuanya. Karena ada kemungkinan dia akan lanjut lagi turun ke bawah testing area 1400 sampai dengan 1310 ya di sini ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri turun tambah lagi average jangan ya. Lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas 16 saham totalnya. Jadi yang barusan kenal dengan saham profit jangan lupa join, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like, kemudian kasih komentar ya. Jadi kalau ada saran atau pertanyaan ya silakan tulis di kolom komentar. Karena semakin banyak komentar ya kan atau semakin banyak like, rating videonya naik. Kalau rating videonya naik, yang view semakin banyak ya yang lihat ya. Kalau semakin banyak yang nonton ya semakin banyak yang beli, harganya mudah-mudahan semakin naik ya. Ya kita profit bersama ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu salam sehat selalu ya, kemudian damai dan sejahtera. Saya yakin bahwa kita semua akan diberkati yang luar biasa ya. Sekian. Amin. Terima kasih banyak.